Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-23, yang mana hadis ini terkumpul di dalamnya fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan di dalam amalan, dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Dari sana tentu kita mengetahui bahwasanya segala amalan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan bernilai pahala dan akan diberikan ganjaran serta balasan yang setimpal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lagi bagi siapa yang Ia kehendaki. Telah berlalu bersama kita penjelasan terkait dengan taharah, baik taharah ma'nawiyah ataukah ditafsirkan dengan taharah hissiyah. Dia merupakan syatrul iman, dia adalah separuh dari keimanan. Kemudian juga telah kita jelaskan makna dari zikir, yaitu hamdalah dan tasbih subhanallah, di mana ucapan alhamdulillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tamlaul mizan, pahalanya memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sedangkan ucapan subhanallahi walhamdulillah, kedua kalimat ini ya, pahalanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ini menunjukkan betapa besarnya amalan zikir bersamaan dengan ringannya di lisan tetapi berat di timbangan. Nah, kemudian kita lanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang selanjutnya yang beliau sebutkan adalah salat, sedekah dan sabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-salatu nurun." Salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah dia adalah burhan, bukti yang sangat nyata. Was-sabru diyaun, dan sabar adalah cahaya yang menyilaukan. Ini tiga amalan yang beliau sebutkan. Jadi yang pertama adalah salat. As-salatu nurun, kata Nabi. Salat adalah cahaya. Salat apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Sebagian ulama mengatakan as-salah, alif lam di situ alif lam al-ahdiyah, sehingga maknanya salat yang diinginkan adalah salat 5 waktu. Itu menurut penafsiran sebagian ulama. Dan ada yang mengatakan bahwa alif lam pada kata as-shalah maknanya adalah al-jinsiyah, sehingga memberikan makna keumuman.
bukan hanya terbatas pada sholat 5 waktu, tetapi sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat yang lainnya. Karena di dalam hadis disebutkan dengan lafaz yang umum, tidak disebutkan sholat 5 waktu. Tapi kata Nabi, as-sholatu nurun, sholat adalah cahaya. Sholat apa yang dimaksud? Sholat secara umum, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Iya, Nabi SAW sifatkan bahwa sholat ini adalah cahaya, karena memang ibadah badan yang paling utama adalah sholat. Makanya dia menempati rukun yang kedua di dalam agama kita, di dalam rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat, yaitu sholat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sholat ini diterima oleh Nabi SAW kewajibannya secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang membedakan antara sholat dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya, Nabi terima kewajibannya melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi sholat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada nabinya. Allah angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang dikenal dengan Al-Isra wal Mi'raj. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj itulah, di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban menjalankan sholat 5 waktu untuk beliau dan untuk umatnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya sholat itu punya kedudukan yang sangat agung di dalam agama kita. Nabi mempermisalkan sholat itu tiang agama. Wa amuduhus sholah, kata Nabi. Tiangnya agama Islam adalah sholat. Jadi ibarat bangunan, kalau tanpa tiang tentunya bangunan tersebut tidak akan bertahan. Nah, dengan adanya tiang akan bertahan itu bangunan. Nah, agama kita diibaratkan seperti bangunan. Sholat adalah tiangnya. Makanya orang yang meninggalkan sholat, ya, bahkan kalau dia continue dia tinggalkan, maka bisa menyebabkan kafirnya orang itu. Makanya tidak ada, ya, menurut para sahabat Nabi, amalan yang kalau ditinggalkan secara kontinu menyebabkan kafirnya orang tersebut kecuali sholat. Nah, ini sholat ini pembeda antara umat Islam dengan umat yang bukan Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainal kafirina as-shalah. Perjanjian antara kami, pembeda antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, kata Nabi, maka sungguh dia telah kafir. Nah, ini para jamaah sekalian, makanya jangan sampai kita enteng-entengkan sholat ini. Dia merupakan kewajiban yang wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk menjalankannya, untuk menegakkannya dalam sehari dan semalam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sholat ini terlalu banyak keutamaannya. Nah, salah satunya yang disebutkan oleh Nabi, sholat adalah cahaya. Cahaya apa maksudnya? Ulama beragam dalam menafsirkannya. Ada yang mengatakan sholat itu cahaya, maksudnya cahaya di dalam hati. Ada juga yang mengatakan sholat itu cahaya, maksudnya cahaya di dunia, yang akan membimbing jalan kita menuju jalan yang lurus. Ada juga yang mengatakan sholat itu cahaya, maksudnya sholat akan menjadi cahaya yang menyinari kuburan kita nanti kalau kita mati. Dan ada juga yang mengatakan sholat itu cahaya karena dia akan memberikan penerang bagi kita nanti pada hari kiamat, di hari yang kata Rasulullah SAW diliputi dengan kegelapan, yang disebut dengan al-zulmah. Ini penafsiran para ulama terkait dengan sholat itu cahaya. Maka penafsiran ini tentunya tidak bertentangan, bahkan saling menguatkan antara sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Jadi sholat dia adalah cahaya yang bisa membimbing jalan seseorang, ya,
dan dia akan menjadi sebab ketetapan hatinya dan keistiqomahan hatinya, berpengaruh ke dalam hati kita. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dan telah dijadikan penyejuk mata saya, hal yang menyenangkan hati saya di dalam ibadah salat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla, apabila beliau tertekan oleh suatu permasalahan, apa yang beliau lakukan? Beliau salat. Nah, ini subhanallah. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perkara-perkara yang sulit beliau hadapi, beliau salat, Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa salat ini bisa menjadi solusi bagi kita di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Selain kita tempuh sebab-sebabnya, kita pun usahakan dalam bentuk salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Naam. Dan salat itu merupakan cahaya yang akan menerangi kuburan seseorang. Makanya kan sering kita doakan ketika ada orang yang meninggal dunia, dia telah wafat, maka kita doakan semoga kuburannya diterangi. Ya kan? Kenapa? Ya karena kita tahu bersama bagaimana suasana kuburan itu. Bagaimana di alam barzakh itu dipenuhi dengan kegelapan, dan manusia pada saat itu butuh dengan cahaya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan juga salat itu menjadi cahaya penerang bagi seseorang pada hari kiamat nanti. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, basyiril masya'in bizzalami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri kabar gembira orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid-masjid Allah, menegakkan salat isya, salat subuh. Kabarkan kepada mereka kabar gembira dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga salatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan cahaya, burhan, bukti yang nyata, serta diselamatkan nanti pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, tapi siapa yang tidak menjaga salatnya, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan, maka dia tidak akan mendapat cahaya, tidak akan mendapatkan burhan, dan tidak akan diselamatkan pada hari kiamat. Kemudian kata Nabi, wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama si Qarun, bersama si Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Ini 4 tokoh pemimpin kekafiran, Mbak. Nauzubillahi min zalik. Nabi gambarkan, Nabi sebutkan 4 orang ini. Kenapa? Karena mereka ini lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sebutkan Ubay bin Khalaf. Kenapa Ubay bin Khalaf ini? Ubay bin Khalaf gara-gara urusan dagangnya dia tinggalkan sholat. Si Qarun gara-gara dia menghitung-hitung hartanya, dia tinggalkan ibadah kepada Allah. Si Fir'aun gara-gara sibuk dengan kekuasaannya, dia lalai beribadah kepada Allah, bahkan nyuruh orang lain beribadah kepada dirinya. Sementara si Haman, dia tidak beribadah kepada Allah, tidak sholat, gara-gara sibuk dengan jabatannya. Makanya kata para ulama, siapa yang tidak sholat gara-gara sibuk dengan berdagang, mirip dengan Ubay bin Khalaf. Siapa yang tidak sholat gara-gara sibuk ngitung-ngitung hartanya, mirip dengan si Qarun. Siapa yang tidak sholat gara-gara sibuk dengan kekuasaannya, mirip dengan Fir'aun. Dan siapa yang sholat, yang tidak sholat gara-gara sibuk dengan jabatan, pangkat jabatannya, mirip dengan si Haman.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kan orang itu terhalang dari mengerjakan sholat, terlalaikan dari mengerjakan sholat gara-gara itu. Dan sudah ada contohnya sebelumnya. Nah, supaya kita ambil ibrah, supaya kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita mirip dengan mereka. Makanya pada hari kiamat, na'udzubillah, orang yang tidak sholat dikumpulkan dengan orang-orang semacam ini. Iya, dikumpulkan dengan orang-orang yang semacam ini. Na'udzubillahi min zalik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pada hari kiamat nanti. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan manusia sesuai dengan tingkat ibadahnya, sesuai dengan tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah derajatnya ditentukan nanti pada hari kiamat. Makanya jaga terus solat ini, ya, jaga terus solat ini. Allah perintahkan kita untuk menjaga solat. Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Jagalah solat-solat kalian, kata Allah, dan jagalah solat pertengahan. Nah, solat pertengahan yang dimaksud solat asar. Dikhususkan solat asar karena ini solat yang banyak dulu dilalaikan oleh orang-orang munafikin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang lain, man shallas shalawatil khamsi fi jama'atin, siapa yang sholat 5 waktu secara berjamaah, jaza ala sirati kal barakil lami', maka dia akan melintasi jembatan sirat seperti al-barak al-lami, kilat yang menyilaukan. Luar biasa, cepatnya seperti kilat. Fi awwali zumratin minas sabiqin, dia berada pada rombongan yang pertama yang lebih dulu masuk surga. Nah, ini balasannya yaumal qiyamah, dan itu terjadi pada hari kiamat. Wa wajhuhu kal qamari lailatal badar, dan wajahnya mereka itu seperti bulan di malam purnama. Hadis sahih, ya, disebutkan oleh para ulama dan juga disebutkan oleh pengarang kitab Ma'rifatut Tadzkirah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah salat. Dia akan membimbing langkah kita, dan solat itu akan menjadi hidayah bagi kita dan sumber hidayah. Makanya kan di dalam solat itu senantiasa kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah, tunjukilah kami hidayah, berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Karena memang solat itu yang membimbing seorang, Pak, dan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu, kata Allah, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Artinya, Pak, salat ini betul-betul menjadi faktor penentu sebab hidayah seseorang itu. Seseorang kalau dia berbuat maksiat tapi masih salat, masih ada harapan. Masih ada harapan dia. Tapi kalau ada orang yang bermaksiat baru tidak sholat lagi, ini sulit, ini harapannya ini. Ya, walaupun tentunya hidayah itu bisa datang kapan saja kan. Tetapi orang yang mengerjakan sholat, walaupun mungkin dia masih berbuat maksiat, masih ada harapan, Pak. Makanya pernah disebutkan dalam hadis, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, inna fulanan, sesungguhnya si fulan itu, disebutkan namanya, sesungguhnya si fulan itu dia sholat di malam hari, tapi di siang hari dia mencuri, ya Rasul. Bagaimana yang seperti ini? Dia sholat di malam hari, pas siang dia mencuri. Apa kata Rasul, Pak? Satamna'uhu sholatuhu, kelak sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan itu. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena memang sholat itu menjadi sumber hidayah bagi dia. Artinya nanti seseorang selama dia masih mempertahankan sholatnya, pasti sewaktu-waktu dia akan sadar, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab firman Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Jadi salat akan memunculkan kekuatan hatinya, yang mana kekuatan ini bisa membentengi hatinya untuk menjauhkan dia dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini terkait dengan salat. Dan tentunya pembahasan tentang salat ini sangat banyak untuk kita jabarkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan berikutnya, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu secara bahasa sebenarnya maknanya juga cahaya. Tetapi secara bahasa kalau burhan maksudnya cahaya yang mengelilingi lingkaran matahari, yakni di lapisan terakhir, di lapisan terluarnya matahari. Itu namanya burhan. Mirip dengan syu'a, dia cahaya tapi tidak menyilaukan. Jadi kalau misalnya kita lihat matahari, Pak, ada sewaktu-waktu cahayanya itu tidak menyilaukan. Itu namanya dalam bahasa Arab syu'a. Itu mirip dengan burhan. Burhan itu cahayanya seperti itu. Cahayanya seperti itu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, burhan ini ditafsirkan oleh para ulama dia sebagai dalil, bukti yang sangat jelas dan nyata. Maksudnya apa? Salat ini dijadikan apa, sedekah ini sebagai burhan. Maksudnya bahwa dengan sedekah orang yang mengaku beriman itu butuh membuktikan benarnya imannya dia. Nah, di antara bukti benarnya iman seseorang tatkala dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan bersedekah. Sedekah adalah bukti yang nyata akan kebenaran iman seseorang. Kenapa begitu? Karena disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya harta itu adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia secara tabiat asal. Ya kan? Siapa manusia yang tidak suka harta? Dan itu memang tabiat. Setiap orang pasti suka sama harta. Bohong kalau orang tidak suka sama harta. Secara tabiat, secara naluri manusia suka sama harta. Dan itu memang tidak tercela. Yang dicela kalau sukanya, kalau cintanya berlebih-lebihan, sampai rela ngorbanin akhiratnya gara-gara hartanya, gara-gara ingin mendapatkan harta. Ini yang tercela. Kalau sekedar cinta sama harta, tabiat orang pasti cinta sama harta. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minad dahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth." Lihat, telah dijadikan indah bagi manusia. Allah fitrahkan mereka untuk cinta kepada harta, cinta kepada syahwat dari perkara-perkara dunia. Contohnya wanita, anak-anak, harta yang melimpah ruah. Allah contohkan lagi, harta yang melimpah ruah ini apa? Emas, perak, kemudian kuda perang, iya, kemudian sawah dan ladang, peternakan. Ini kan dunia ini. Allah katakan bahwa manusia dijadikan cinta kepada itu. Ini tidak masalah. Yang bermasalah kalau cintanya sudah berlebih-lebihan. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan Allah singgung di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian wahai manusia, dari sifat tercela kalian cinta kepada harta secara berlebih-lebihan. Nah, ini yang dicela ini, secara berlebih-lebihan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana orang cinta berlebih-lebihan kepada harta? Ada dua indikasinya. Yang pertama, dia cinta berlebih-lebihan kepada harta tatkala dia mengusahakan harta tersebut dengan jalan yang haram. Walaupun sedikit. Kapan dia mengaisnya, kapan dia mengambilnya dengan cara yang haram, maka dikatakan dia telah cinta harta secara berlebih-lebihan. Kenapa, Pak? Karena orang itu kan sudah ditentukan rezekinya. Bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini, malaikat sudah mencatat dikatbi rizkihi. Yang pertama lagi itu dituliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau tidaknya dia.
Sudah dituliskan. Maka siapa yang ingin menjemput hartanya dengan cara yang haram, maka dia telah berlebih-lebihan, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan jadikan harta tersebut menjadi siksaan bagi dirinya. Na'udzubillahi min zalik. Itu indikasi yang pertama. Yang kedua, indikasi orang itu cinta kepada harta yang berlebih-lebihan tatkala dia tidak mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban hartanya. Apa yang menjadi kewajibannya? Zakat. Iya. Ini kewajiban. Tatkala dia tidak mengeluarkan zakatnya dari hartanya, maka dia telah berlebih-lebihan cinta kepada harta. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan harta, mewajibkan zakat dari harta. Iya, ketika sudah terpenuhi syaratnya, mencapai nisabnya, berlalu haulnya, Allah minta 2,5%. Sedikit. Kita masih punya 97,5%. Allah cuma minta 2,5%. Nah, itu pun bagi sebagian orang yang bakhil, orang yang kikir, berat bagi dia untuk mengeluarkannya. Subhanallah. Padahal harta itu mensucikan dirinya. Harta itu bisa mensucikan jiwanya. Makanya disebut zakat. Zakat itu apa maknanya, Pak? Zakat itu kan bahasa Arab. Iya. Zakat itu dari kata zakayu, zaki, zakatan, maksudnya yang bisa mensucikan seseorang. Jadi zakat mensucikan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau zakat saja dia tidak keluarkan padahal wajib, apalagi yang sunnah. Nah, di sini kan Nabi sebut sedekah. Ya, walaupun sedekah itu, Pak, ya, sedekah itu sebenarnya lebih umum. Lebih umum dia. Sedekah itu kadang dibahasakan oleh Allah sebagai zakat yang wajib. Makanya kan kalau dalam ayat tentang zakat itu Allah bahasakan dengan sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, al-ayat. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu Allah sebutkan 8 asnaf yang boleh menerima zakat, tapi Allah bahasakan sedekah. Apa maksudnya sedekah di sini? Zakat. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan zakat itu lebih umum. Nah, mungkin kan kita bertanya-tanya, apa perbedaannya Ustadz antara infak dengan sedekah? Sebagian ulama ya sama aja, oh infak itu sedekah, ya sedekah itu infak. Sebagian lain membedakan, infak itu identiknya dengan harta, tapi kalau sedekah lebih umum. Artinya kita itu bersedekah bukan hanya pada harta kita, Pak. Disebutkan nanti akan datang hadis yang ke-25, ya. Rasul sebutkan orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu sedekah. Seorang suami mendatangi istrinya, itu sedekah. Senyum kepada saudara, itu sedekah. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Nah, kita senyum itu sedekah, Pak. Bahkan kullu ma'rufin shadaqah, kata Nabi. Semua perbuatan ma'ruf adalah sedekah. Jadi sedekah ini lebih luas, ya kan? Lebih luas. Nah, kita bersedekah itu bukan hanya dengan harta. Ya, dengan zikir kita sedekah juga itu, Pak. Tapi kalau disebut infak, nah infak itu identiknya pasti dengan harta itu. Nah, itu perbedaannya, Pak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sedekah adalah burhan. Burhan artinya bukti yang sangat nyata yang menunjukkan benarnya imannya dia. Artinya, tatkala dia keluarkan apa yang menjadi kecintaannya, harta itu kan dicintai tadi itu. Apa yang dia keluarkan itu padahal dia cinta, tapi tetap dia keluarkan, menunjukkan dia beriman ini orang. Iya, sebab tidaklah dia keluarkan sesuatu yang dia cintai kecuali melainkan dia harapkan dari sesuatu itu yang lebih besar lagi. Apa itu? Kenikmatan di negeri di negeri akhirat. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, inilah orang yang jujur, dan inilah orang yang paling cerdas dalam hidupnya. Inilah orang yang paling cerdas. Kenapa? Apa hubungannya kecerdasan dengan itu?
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita kan memahami kecerdasan itu. Taruhlah kita ambil contoh, Pak. Ada anak-anak, ya, anak-anak ya masih belum, akalnya masih belum terlalu sempurna, ya. Ketika misalnya ditawarin dia mobil sungguhan dengan mobil mainan, anak-anak mungkin dia akan pilih mobil mainan, ya kan? Loh, kenapa begitu? Ya karena masih anak-anak, dan kita pun maklumi, oh dia masih anak-anak. Tapi kalau ada orang dewasa ditawari mobil mainan dan mobil sungguhan, dia pilih mobil mainan, kita bilang apa orang ini? Oh, bodoh orang ini. Kok bisa-bisanya dia pilih mobil mainan, tidak mau dengan mobil sungguhan? Ya sebab harusnya akalnya bisa membedakan, iya kan? Ini para jamaah sekalian. Nah, dunia dan akhirat ya mirip-miriplah seperti itu. Dunia dan akhirat mirip-miriplah seperti itu. Seperti mobil mainan dengan mobil sungguhan. Nah, makanya orang yang betul-betul mengusahakan apa yang nanti disiapkan di negeri akhirat, itu orang yang paling cerdas. Di dunia ini kan ya cuman berapa tahun aja kita bisa nikmati. Walaupun kita ditakdirkan jadi orang kaya, bisa menikmati apapun, cuman berapa aja. Ya, umurnya umat Islam 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari itu kata Nabi SAW. Nah, sementara kehidupan akhirat tidak ada ujungnya, Pak. Tidak ada ujungnya, hidup kekal selama-lamanya. Apakah kita waras kalau kita rela ngorbanin akhirat kita gara-gara untuk mengejar harta? Tidak waras namanya itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedekah adalah burhan, bukti yang sangat nyata. Nah, Rasul menyebutkan tentang keutamaan sedekah, kullu mri'in tahta sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang, setiap manusia nanti ya akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Ingat 7 orang, 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Salah satunya apa? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah, saking ikhlasnya dia dalam sedekah, tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan sedekah itu yang menjadi kekal milik kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, yaqulu bunu Adam, anak cucu Adam itu sering berkata, mali mali, hartaku hartaku mana? Kata Allah, ya bena Adam, wa malaka min malika ya bena Adam. Wahai anak cucu Adam, kamu itu tidak punya harta kecuali 3. Ma akalta, wa ma labista, wa ma tasaddaqta. Yang pertama yang kau makan, yang kau makan akan habis. Yang kedua yang kau pakai akan usang. Yang ketiga yang kau sedekahkan, nah itulah yang akan menjadi milikmu. Jadi harta kita di dunia ini, Pak, cuma 2 kata Nabi, yang betul-betul jadi milik kita, yang sudah kita makan, yang sudah kita konsumsi, yang sudah kita pakai. Yang masih kita simpan belum tentu jadi harta kita. Bisa jadi harta milik orang lain, ya kan? Belum tentu. Nah, yang kita sudah pakai, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita konsumsi, itulah harta kita. Dan ingat, sedekah itulah yang menjadi kekal milik kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya ada dulu ulama salaf, Pak. Orang ulama ini, Masya Allah, dia sering sedekah. Dia sering selalu bersedekah. Nah, ada orang bertanya sama dia, wahai fulan, kau selalu kudapati selalu bersedekah. Kenapa begitu? Kata dia, wahai fulan, saya ini tidak mau menikmati hartaku ini cuma di dunia saja. Saya mau nikmati sampai di akhirat. Kalau di dunia saja rugi saya. Saya sudah capek-capek mengusahakan hartaku ini di dunia, kemudian tidak kubawa ke akhirat. Nah, harta itu bisa dibawa ke akhirat. Bagaimana caranya? Bukan mati kemudian hartanya dikubur di kuburannya, bukan begitu. Tapi maksudnya tatkala dia sedekahkan, itu membawa harta ke akhirat namanya.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sedekah itu luar biasa. Dan orang yang bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang luar biasa. Makanya sedekah itu kan tidak menunggu kita kaya dulu baru bersedekah, Pak. Bersedekahlah sesuai dengan kemampuanmu, walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Makanya Nabi mengajarkan apa? Fattakun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Nabi juga pernah menyebutkan berikan kepada tetangga-tetanggamu walaupun kuah sayur. Nah, mungkin kan pada hari ini kalau kita kasih kuah sayur ke tetangga tersinggung dia. Iya kan? Tapi ini gambaran dari Nabi SAW. Maksudnya kau bersedekah, jangan kau pikir sedikitnya nilainya, atau kau masih kurang, jangan. Bisa jadi sedekah yang kau berikan justru itu yang besar pahalanya. Makanya Nabi pernah bersabda, Pak. Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? Dirhamun sabaqa mi'atu alfi dirham. 1 dirham sedekah mengalahkan 100.000 dirham. Oh, bisa-bisanya begitu. Dia bersedekah dengan 1 dirham mengalahkan orang yang bersedekah dengan 100.000 dirham. Para sahabat pun merasa heran, Pak. Mereka bertanya kepada Nabi, "Kaifa dzalika ya Rasulullah?" Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Maka Rasul bercerita, rajulun indahu malun katsir. Ada orang, dia punya harta yang sangat banyak. Dia ambil 100.000 dirham, dia sedekahkan, dia infakkan. Tidak ada artinya bagi dia. Sementara ada orang yang kedua, dia cuman punya 2 dirham saja hartanya. Dia sedekahkan 1 dirham. Oh, berat ya kan? Seakan-akan menyedekahkan setengah hartanya. Nah, ini kata Nabi lebih utama. Subhanallah. Karena sedekah itu, Pak, semakin berat, semakin besar perjuangannya, semakin besar juga pahalanya. Semakin besar pahalanya. Enak mana bersedekah di waktu menyenangkan atau di waktu susah? Mudah mana kita bersedekah di waktu sedang kaya atau di sedang miskin? Tentu di waktu kaya kan? Iya, bersedekah di waktu sulit itu lebih utama. Pernah diceritakan, Pak, ini mungkin jika kami ingin ceritakan kisahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah cerita. Saya ringkas saja karena waktu. Ada seseorang 60 tahun beribadah, 60 tahun sholat. Lamanya dia sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, suatu hari dia digoda oleh seorang wanita. Dan dia pun tergoda dengan wanita tersebut. Akhirnya dia berzina dengan wanita itu selama 6 hari berturut-turut. Nauzubillahi min zalik. 60 tahun dia beribadah, tergoda dengan seorang wanita, 6 hari dia berzina. Tapi kemudian dia pun mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya ini sudah beribadah tapi saya jatuh dalam kemaksiatan. Dia mau taubat. Akhirnya dia hijrah, Pak. Dia hijrah dari tempatnya, ya. Dia mau ke tempat yang lain. Dia mau beribadah lagi, sungguh-sungguh lagi. Ketika dalam perjalanan, dia pun mampir di masjid. Kemudian dia pun bekalnya sudah habis. Akhirnya dia kelaparan, Pak. Di masjid dia lapar selapar-laparnya. Tidak ada bekalnya sudah, tidak ada hartanya lagi. Akhirnya ada orang yang berikan kepada dia, ya, 1 buah roti. Diberikan kepada dia, alhamdulillah dapat roti. Nah, dalam keadaan dia sedang lapar ini, ya, dia mau makan roti tersebut. Pas dia mau makan, ternyata ada 2 orang di sampingnya, ya, yang juga sedang kelaparan. Dia berpikir, saya makan roti ini 2 orang, subhanallah. Dia sedang kelaparan tadi, seperti apa yang saya rasakan tadi. Sudahlah, ini roti ini saya mau sedekahkan sama 2 orang ini. Akhirnya dia penggal itu roti, dia berikan kepada keduanya, dan dia sendiri belum makan. Dia sedekahkan roti itu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, timbang amalan orang ini.
Dia sudah 60 tahun beribadah timbang dengan dosanya 6 hari berzina. Mana yang lebih berat kira-kira? Maka ditimbang Pak oleh malaikat, ya. Ternyata dosanya 6 hari yang berzina ini lebih berat daripada 60 tahun sholat dan beribadah. Ngerinya itu berzina itu, Pak. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman lagi, wahai malaikat, tolong timbang antara 6 hari dia berzina dengan amal yang barusan dia lakukan, bersedekah dengan 1 buah roti. Apa yang terjadi? Ditimbang oleh malaikat, dan ternyata amalan sedekah 1 buah roti tadi lebih berat daripada 6 hari berzina tadi. Subhanallah. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ini 1 hari bisa mengalahkan 6 hari yang berzina, yang ini mengalahkan 60 tahun sholat tadi. Kenapa bisa seperti itu? Tadi karena besarnya amalan sedekah itu, dan amalan sedekah ini semakin besar pahalanya kalau dilakukan di saat-saat sulit. Lihat orang ini bersedekah, ya kan? Dalam keadaan dia lapar selapar-laparnya, ya kan? Kalau dia makan sebenarnya dia tidak dosa sebenarnya, karena dia juga butuh. Kalau dia makan itu roti, ya kan? Dia juga tidak berdosa, karena dia juga butuh. 2 orang ini juga butuh. Tetapi dia dahulukan orang lain ketimbang dirinya. Inilah kata para ulama tingkat kedermawanan yang paling tinggi. Nah, ini yang seperti ini susah ini. Tingkat kedermawanan yang paling luar biasa. Orang yang mampu bersedekah dalam keadaan dianya sendiri sedang butuh. Inilah yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri, padahal dirinya sangat-sangat butuh, tapi dia dahulukan orang lain. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ingat, ketika kita bersedekah, kita harapkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pengen balasan dunia semata, Pak. Ada juga orang itu bersedekah supaya dapat balasan dunia semata itu. Nah, ini salah niat sedekahnya. Memang betul Allah akan balas dengan pahala, dengan apa? Diganti di dunia juga terkadang. Makanya kata Nabi apa? Mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta memang, bahkan Allah ganti. Tapi jangan kita bersedekah niat kita cuma itu, Pak. Rugi kita. Niatkan karena mengharapkan wajah Allah, niatkan supaya dapat pahala dari Allah. Adapun apa yang Allah berikan di dunia itu bonus dari Allah. Jangan pikirkan itu. Kadang Allah kasih, kadang juga tidak. Nah, ini para jamaah. Makanya jangan sampai kita salah berniat bersedekah, itu niat kita jangan sampai salah, supaya kita pun dapat pahala yang lebih nanti di akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.